Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta kembali memperketat penjagaan menyusul teror bom yang terjadi di Bandara Zaventem dan Stasiun Metro Malbik, Brussels, Belgia. Meski tidak berdampak langsung, otoritas bandara tetap waspada dan status Bandara Soekarno-Hatta masih kuning atau siaga. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Pramadika Samudra dan juru kamera Abdullah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Pram, bisa Anda gambarkan seperti apa pengamanan di bandara saat ini? Ya, Egan, benar sekali memang pasca adanya serangan bom di Brussels, Belgia, maka pengerahan pengamanan di sini dimaksimalkan. Bukan hanya pada pintu masuk atau calon penumpang saat memasuki bandara saja pengamanan, namun pengamanan menyeluruh dilakukan. Mulai dari pagar bandara, pintu masuk ke bandara, bahkan hingga ke pengamanan di kargo dan juga di tempat parkir. Dan terutama pada pintu masuk Terminal 2 atau Terminal Internasional, di mana ada beberapa alat tambahan yang digunakan untuk pengamanan. Di antaranya adalah body scanner dan juga explosive threat yang dilakukan ataupun yang disiagakan di sini, di mana dua alat canggih ini disediakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu saja, bahkan pihak dari Angkasa Pura pun telah menyiapkan sejumlah alat kamera canggih yang digunakan oleh Angkasa Pura di security system, di mana alat ini digunakan untuk mengintai orang-orang yang diduga ataupun yang dicurigai membahayakan dan juga berbahaya. Dan berikut pernyataan dari Suryawan Wakan, General Manager Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan kejadian peledakan di Bandara Brussels, kita manajemen Bandara Soekarno-Hatta masih tetap siaga. Pada kejadian bom yang lalu di Paris, lalu kemudian di Tamrin, Kementerian Perhubungan masih dengan sampai saat ini tidak mencabut status kuning siaga 1. Sehingga sampai saat ini kami tetap meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, kami telah melakukan kerjasama dengan teman-teman TNI. Ya, sebagai informasi tambahan, memang Bandara Internasional ini hari ini sangat padat dan banyak sekali warga yang ingin melakukan kunjungan keluar, dan bahkan banyak juga kloter-kloter dari mereka yang ingin melaksanakan umroh. Diharapkan juga memang pengamanan ini dapat memberikan rasa aman bagi para calon penumpang. Kita tahu bahwa ternyata ada efeknya apa yang terjadi di Belgia, kemudian ada efeknya terhadap Jakarta. Namun demikian, Pram, berkaitan dengan keamanan di sana, apakah ada penambahan jumlah personil, berapa jumlahnya, dan kemudian ini penambahannya datang dari mana, Pram? Ya, baik, penambahan jumlah personil di sini ada lebih dari 350 personil, Egan, yang dikerahkan, di mana ini merupakan personil gabungan TNI Angkatan Laut sebanyak 100 personil, sementara dari pasukan khas atau Paskas sebanyak 50 personil, dari POM Angkatan Udara sebanyak 50 personil, TNI Angkatan Darat 62 personil, dari Brimob sebanyak 60 personil, POM Angkatan Darat sebanyak 9 personil, Garnisun 13 personil, dan juga ditambah lagi oleh sejumlah pengamanan dalam dari AFSEC Angkasa Pura. Dan dari pengamatan kami, Egan, dari tadi memang patroli-patroli seringkali dilakukan oleh petugas gabungan ini, di mana petugas gabungan ini selain memonitor ataupun mengecek di tiap terminal, baik terminal kedatangan dan juga terminal keberangkatan, juga mengecek secara acak mobil yang masuk ke dalam Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan memang hingga saat ini belum ditemukan adanya ancaman berarti ataupun teror yang ditemukan. Namun belum diketahui juga sampai kapan status siaga atau status kuning ini akan tetap diberlakukan. Dan hingga saat ini pun memang pihak Angkasa Pura II masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan hingga kapankah status siaga atau keamanan di Bandara Soekarno-Hatta ini dapat dicabut. Namun hingga saat ini pengerahan petugas dan juga pengetatan keamanan di sini masih terus disiagakan hingga adanya rekomendasi untuk dicabut dari Kementerian Perhubungan. Kevin, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Pramadika Samudra langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.